waktu Yesus disalib, apakah Roh Allah ikut ke salib? Nah, disinilah yang saya terangkan dulu. Ketika Allah disalibkan, inilah terakhir misi dan ketika Allah disalib gitu. Inilah misi dan visi inti daripada Yesus datang ke dunia ini. Dengar dulu. Dengar dulu. Mau bertanya tapi diterangkan. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nari wal af'an bil hisab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan apapun di dunia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Gimana ikhwan fillah kabarnya? Semoga baik-baik saja. Semoga Allah melindungi apapun aktivitas kita maupun di luar atau di dalam rumah. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan video yang sebelumnya buat teman-teman yang belum melihat biar bisa diklik di sini ya. Teman-teman di part 1-nya ada di sini ya. Dan perlu ditegaskan lagi buat teman-teman, di sini saya tidak ada unsur untuk menghakimi atau menyudutkan agama lain. Intinya saya di sini hanya menonton perdebatan antara Ustaz Zuma dengan Abang Antoni. Itu aja sih. Kalau misalkan teman-teman mau melihat full videonya, nanti saya taruh di linknya di deskripsi. Nanti teman-teman bisa nonton langsung di channelnya Abang Zuma. Ada di deskripsi link channel Abang Zuma. Semoga Allah selalu merahmati Abang Zuma yang selalu senantiasa mensyiarkan agama Islam atau selalu membentengi umat Islam khususnya di Indonesia. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut videonya. Sebentar, 2 menit. 2 menit. Allahu Akbar. Ya, buat main-mainan aja, buat mainan aja. Buat lucu-lucu. Masya Allah. Astagfirullah. Siapa sih namanya? Antoni itu tadi. Antoni, sang melantik Yesus menjadi Tuhan. Nantang-nantang. Iya, Pak Antoni. Pak Antoni. Apa? Pak Antoni. Waktu Yesus mengampuni dosa itu, ya posisinya sebagai Tuhan apa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Waktu Yesus mandi sebagai apa? Manusia. Bagaimana nak ketawa bang kalau sakit gigi gini? Jadi waktu Yesus mengampuni dosa, dia sebagai Tuhan. Astagfirullah. Ya kan itu ya? Tak level bang. Ntar dulu, biarin dulu. Enggak. Biarin belajar. Ini Santoni mau belajar. Silakan bang. Iya. Saya enggak belajar, udah tahu. Iya, lu ajarin gue deh. Oh iya, udah.
Jadi mau Sombong. belajar mau dilamar siapa? Ya udah, apa yang dipelajari? Udah, diam. Jadi waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Woi, waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Ketika sebelum Jangan tertawa. Waktu Gimana anda ketawa kalau sedih kayak gini? sebentar dulu, Banjul. Kasihlah. kalau nggak kasih mengerti dulu. pasti susah. Jadi Kasih bahan datang ketawa. Waktu Yesus mengampuni. Kalau nggak mengerti waktu firman Yesus- ya memang gitu. Iya, waktu Yesus mengampuni dosa, Yesus sebagai apa? Waktu mengampuni dosa sebagai apa? Sebagai apa? Iya. Iya. Namanya Posisi- mengampuni adalah Tuhan. Oke, Tuhan. Makanya nggak bisa Oke, dipisahkan udah, Tuhan. Udah, Tuhan Yesus. Iya, udah. Tuhan Iya, di udah. dalamnya dan Iya, Yesus udah. ada dalam dirinya. Iya, Tuhan. Waktu Yesus netek sebagai apa? Manusia. Terus Tuhan Teman-teman, ini Bang Handi, ya Allah Gus. Bang Handi pertanyaannya konyol banget ya. Astagfirullah. Ya Allah. Ya. kemana waktu dia netek? Oh. Kalau kamu netek rohmu di mana? Rohmu di mana? Waktu Kenapa kamu nanya netek balik? rohmu di mana? Nah, itu jawabannya itu. Itu harus mengerti. Maksudnya kalau kamu netek rok ibumu di mana? Bro, Dalam saya ulang. dirinya. Oke, saya ulang, Bu. Rohmu di Bro. mana kalau sewadang kamu netek di mana rohmu? Dengerin dulu pertanyaannya, ini gampang ini. Nah, jangan- Waktu Udah Bang Handi, Bang Ah. Hadi dia sudah jawab bahwa pada saat Yesus netek rohnya atau Tuhan Allah itu Tuhan Bapa ikut netek. Oh, gitu. Heeh. Terus Atau dipakein saklar nih. Kalau netek saklar kondom Enggak. gitu. Enggak, dia Enggak, jujur enggak. kok. Oh, jujur. Dia jujur, dia mengakui bahwa bapaknya juga ikut netek. Benar kan, Oh. Bang Antoni? tidak ada di situ dikatakan bapaknya netek. Tapi rohnya juga ikut. Gimana sih? Jadi kalau kamu netek sama ibumu, rohmu bisa nggak? Orang kami Tidak, berarti sang bapak ikut Tidak netek, bisa iya kan? dikatakan rohnya menetek, nggak ada roh menetek. Di mana? Tapi kan faktanya Yesus ketika dia netek, pikiran tentang roh. Ngerti? roh di dalam diri Yesus ikut juga ambil andil kan pada saat Yesus netek. Iya. Nah itu dia sudah. Udah, jangan bilang netek apa segala macam. Roh di dalamnya, roh itu bisa netek apa enggak? Ini pertanyaannya Bang Handi bikin menggelitik perut gitu kan. Sakit saya nahan ketawa. Astagfirullah, Bang Handi. Lanjut ah. Yesus bisa netek tanpa roh di dalam dirinya enggak? Bisa enggak Yesus netek tanpa roh di dalam dirinya? Namanya Iya. Tuhan tidak bisa dipisahkan sebelum program dia selesai. Program macam orang kuliah aja loh. Ada aja. Jadi benar bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu ikut netek. Benar. Tidak ada di dalam tidak ada di dalam Alkitab mengatakan ikut netek roh, nggak ada. Iya, ini secara analisa akal. Kan Anda mengatakan bahwa roh yang ada di dalam dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Membahas Allah. Loh, buktinya Anda sanggup menjadikan Allah itu menjadi manusia, gimana apa sih? yang tertulis di dalamnya? Allah bersama kita. Berarti dia Allah. Buset, berarti yang nete ikut bersama dengan ya kan tadi Anda mengatakan Allah bersama kita, berarti Yesus bersama dengan Allah nete. Tidak ada ditulis netek di situ. Tapi kan Yesus faktanya menyusui. Iya. Ya udah, berarti kalau memang menyusui ya menyusuilah di Yesus. Berarti rohnya ikut nyusu. Tidak ada ditulis di situ. Kalau saya nggak bisa. Iya, meskipun tidak ada ditulis, tetapi pasti rohnya ikut juga kan? Inilah waktu bermujizat. Saya katakan sama kalian ya, sedikit. Enggak, atau Anda ingin mengatakan roh pada saat nete dia keluar dulu. Minggir gitu. Minggir. Roh ya tidak seperti badan kita ini. Yang jadi pertanyaan. Ya pastilah. Yesus netek, nah itu minggir. Lah itu Yesus ini jadi apa? Mayat dong itu, mayat hidup dong.
nggak punya roh. Iya. Siapa bilang mayat? Betul pikir Roh. ketawa. Nah, kalau tidak mayat berarti rohnya juga ikut waktu nete, benar nggak? Ini udah satu paket, gimana? Oh iyalah, ya udah kita akui aja bahwa iya rohnya juga ikut nete, gitu aja kan? Satu paket. Kalau roh tidak seperti raga. Beda Iya. pengertian, dengar dulu. Beda Iya. pengertian kalian roh dengan roh yang pengertian kami. Sedangkan di dalam kita Kalau roh menurut dengar pengertian Kristen Dengar apa? dulu. Kalau roh, kalau Hmm. kalian kalau masuk surga dikasih bidadari. Setiap Oh iya dong, hari iya dikasih dong. menuntaskan, maaf kata, kesucian perempuan. Balik Oh iya lagi dong, ke iya perawan. dong, oh iya Jadi dong. roh itu bisa bersetubuh ya. Surga. Rohnya Oh iya bisa dong. bersetubuh. Oh iya dong. Nggak seperti surga lu. Emang di surga lu ngapain? Di surga itu tidak ada Ngapain di surga? menyamai kebahagiaan di dunia Kayak ini. mana mau bahagia kalau kau udah pensiun gak bisa tidurin istri lo? Bahagia apa lo? Lu manusia lo. Loh, kemanusiaanmu itu, ragamu itu yang bisa bersetubuh. Kalau roh Iya, bisa bersetubuh enggak? Loh, gimana Loh. ceritanya? Gimana Nah sekarang, ceritanya roh bisa bersetubuh enggak? nah sekarang manusia itu kalau hanya roh apa bisa disebut sebagai manusia? Kalau sudah di surga itu sudah Sudah apa? kayak seperti malaikat. Oh, Tubuh begitu. kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Itu di Oh. surga enggak? Itu berarti pesta seks Ya, sekarang di surgamu pesta apa? bersama Tuhan, semua Lonte. suka Pesta pusing, lonte. tidak Pesta ada yang lonte itu dipikirkan. ada. Bahagia sekali. Tuhannya joget-joget. Terus kenapa Yesus menjanjikan 100 istri bagi muridnya? Tidak ada itu. Eh, Salah tafsir itu. Salah tafsir pula, makanya jangan jadi obat terjemahan. Salah tafsir itu kalau ada menjanjikan 100 istri, nggak ada itu. Loh, dalilnya ada Bible kok. salah. Dalilnya ada kok. Gimana sih? Iya, salah tafsir itu. Ada Bukan tafsir. Kitabmu dalam original teksnya mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. tertulis di mana? Ayo kawan-kawan, tunjukkan dalilnya. Tuh, ditunjukkan tuh. Matius 14 ayat 26 ya. Iya. Coba. Asik, 100 istri. Asik. Kalah muslim cuma 72. Ya, itu pun hadits lemah. Waktu Yesus bermujizat, roh Allah Kristen ada dalam 100 dirinya. istri. Sebentar, Bu. Waktu Yesus bermujizat, roh Allah ada dalam dirinya. Waktu Yesus netek, roh Allah minggir. Gitu. Jangan kayak gitu. Kasihan kali nih Bang ini. Santo. Santai Iya. nggak? Memang Itu roh banyak. itu nggak bisa nete. Roh itu gimana? Cara pengertian kalian roh gimana? Ya, roh itu nggak bisa nete, tetapi jasad nggak bisa nete tanpa roh. Benar nggak? Ngapa sih harus Benar. bahas itu gitu loh? Bang Jul, saya terangkan dong 72 istri buat kita sebentar dulu saya tertarik. Nanti aja itu, Bang. Nanti tunggu. Itu topik kedua, nanti aku terangi Pak Nyoman. Enggak, soalnya kalau Nanti 72 14 istri ayat berapa ini? Ini kelarin dulu ini. Topik. Matius Kelarin dulu 19 ayat 29 ya? Kok bisa? kan kenikmatan, Bang. Bang, itu kan Iya, kenikmatan. daripada 70. Ini dulu baru kita arahkan ke 72 bidadari ini dulu yang 100 istri dulu ini. Ya, janji Bang. Janji ya. 19. Ya, janjilah. Nanti meleleh liurnya nanti setelah saya jelasin. Di Al-Hadis. Enggak, di Al-Quran apa di Al-Hadis? Kalau di Al-Hadis sih itu tafsir. Hadis kok tafsir. Hadis kok tafsir? Iya, di Al-Quran enggak ada penguatnya. Sebentar. Hadis itu bukan tafsir. Hadis itu perkataan Rasulullah SAW. Itu namanya hadis. Kalau tafsir, ilmu untuk mengetahui arti dari hadis ini apa. Kalau hadis itu perkataan Nabi. Kalau Al-Quran itu firman atau wahyu dari Allah gitu loh.
Jadi beda ya, harus dibedain ya teman-teman, hadis sama tafsir. Gak bisa main serampangan, main gini, gak bisa, harus pakai tafsir. Oke, lanjut ya. Ya enggak, di Al-Quran. Enggak, ini dulu. Nanti tak jelasin itu. Oke. Ini dulu, akui dulu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri. Ngaku enggak? Ya tanya aja. Matius 19 ayat Ayat 29 coba. Di TB nggak ada, Pak. Adanya di teks asli. Dihilangin di terjemahan barunya dihilangin. Ya, Oh, itu ada diperjelas kata apa? genaika. Matius 19. Terjemahan lama ada nggak, Bang? Bang, di terjemahan lama ada nggak? Di King James ada itu. King James ada. Bukan. Terjemahan lama bahasa Indonesia ada nggak? Terjemahan lama nggak tahu, kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Oh iya, bahasa Inggris lah berarti. King James sama teks asli ada. TB aja dihilangin, nggak tahu alasannya kenapa. Original teksnya, ya ini yang lebih akurat. Kaipas hostis aveken aikes adelphos Adelphos disebutkan patera, bapak, kemudian matera, ibu, genaika, istri, tekna, anak, kemudian agrous, ya, lalu kemudian heneken, itu dikatakan hekaton palasiona, 100 kali lipat. Coba, jadi diberikan kembali di kerajaan Allah 100 kali lipat istri dan seterusnya. Itu kalau nggak salah bahasa Yunani ya guys ya. Kalau salah di kolom komentar coba tulis benar, ini bahasa Yunani apa bahasa Ibrani. Kayaknya sih bahasa Yunani sih. Oke, lanjut ya. Itu original teksnya. Nah sekarang yang benar original teksnya atau terjemahannya. Ya, tapi kasihan dia kan umat terjemahan, nggak ngerti teks asli. Nah itu Gimana? dia makanya kita ajarin bahwa Iya, jadi Yesus itu Tuhan Allah memberikan 100 kali lipat, bukan disebut di situ istri. Loh, Bukan. ada ini ayatnya. Gimana sih? Yang mana ini? Geneika itu bahasa Yunani. Oh iya benar. Artinya istri. Iya benar ya guys ya. Bahasa Yunani. Di TB nggak ada, Pak. Di LA Gak ada memang, karena itu terjemahan. Aslinya Bapak lihat. Aslinya dong yang Anda baca. Gimana sih? Kalau bahasa aslinya ada, Ginaika Bapak itu yang sabar artinya ya. istri. Berarti Yesus menjanjikan Kami kepada umat Islam. muridnya. Di Murid-murid, ayat 29 mengatakan, dan Eh. setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Gimana ada di sini istri? Enggak ada. Itu tidak ada memang Pak, tapi baca itu nggak ada. Nah, Original teksnya coba baca. Itu bukan bahasa, itu kitab dari barat itu. Pentingnya bahasa original teks atau ini asli dari bahasa tersebut itu penting sekali ya. Kayak semacam di Islam udah kokoh, nggak bakal bisa dirubah lagi. Udah original teks harus ada gitu loh. Sampai kapanpun ya tetap kekeh. Islam dimanapun dimanapun gitu. Ya mungkin sebagian ada yang sudah terjemahan. Yang pasti sih original teks, mengetahui original teks itu sangat penting banget sih. Sangat penting. Sangat penting. kadang-kadang bahasa ini seperti di bahasa Sunda, istri kadang-kadang disebut anak perempuan. Berapa istrimu katanya? Berapa anak perempuanmu? Gitu. Jadi bahasa Kalau itu anak- bisa Kalau Bisa. anak di dalam bahasa Yunani itu artinya tekna. Kalau istri itu ginaika. tapi di sini nggak ada disebut Itu 100 istri, nggak Iya, ada. Nah ini Itu coba penafsiran original teksnya itu, ini. penafsiran. Ini kok penafsiran pula?
Bujang semua. Tafsir seperti itu. Kita nggak bisa menafsir-nafsir Alkitab. Mintalah Rohul Kudus supaya kita mengerti akan firman Allah. Nah, oke, coba saya tanya Roh Kudusnya. Coba ini saya bacakan terjemahan baru ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anaknya, siapa satu orang yang tidak disebut di sini, orang yang paling terdekatnya di antara orang-orang yang disebutkan. Jujur, tanya coba Roh Kudus Anda. Istri. Kan sudah disebut ibu, bapak, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Yang disebut yang paling intim dengan kita, yang tidak disebut di sini siapa? Coba tanya original, Istri. tanya Roh Kudusnya. Siapa? Istri lah. Kalau Roh Kudus jujur ya istri. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus Anda ketika saya tanya, siapa keluarga intim yang tidak disebutkan di sini? Ibu, bapak, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak. Ada yang tidak disebut, disembunyikan oleh lai. Siapa? Coba, jujur. Maipok. Kalian tahu arti ayat ini? Oh, larinya ke ayat. Sekarang saya tanya, Iya, siapa ini yang kan tidak ayat. disebutkan di sini? Siapa yang tidak disebutkan di terjemahan baru ini? Kenapa harus disebutkan semua? Di sini kan disebut anak, Ya. ada anak, ada ibu, ada bapak, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Ini keluarga inti. Ada satu orang yang tidak disebut. Siapa dia? Nggak ada Istri. dibilang. Ada satu orang nggak disebut, nggak ada di situ. Nggak ada. Loh, anak-anak ini dari mana datangnya? Dari ibunya. Nah, mana ibunya? Kenapa nggak disebut? Ibu-ibu yang lain, anak-anak yang lain. Maksudnya di situ ayat ini, Itu makanya Anda ditertawakan. Kenapa Anda ditertawakan? Karena Anda selalu ngarang bebas. Aduh. Barang Sementara siapa original siapa teksnya meninggalkan jelas. aku, dia Kaipas telah hostis meninggalkan apeken oikias adelpous adelpas patera matera gunaika tekna krous eneken mau onomatos. Terus dikatakan hekaton plasiona 100 kali lipat daripada lemsetai kai seon aunoion kleromonisi. Percuma dia nggak ngerti. Percuma Saya- nggak ngerti lu. Gini, Eh, ayat ini semuanya eh. tidak bisa kita terima dengan secara letterlate. Maksudnya di dalam ayat ini Emang kenapa sih guys kalau di Kristen itu emang diyakini nggak ada 100 istri gitu ya? Kalau di Islam kan walaupun kata Bang Zuma tadi, walaupun hadisnya lemah, di Islam itu 72 bidadari atau 72 istri kan gitu. Kalau di Kristen kan tadi bahasa Yunaninya yang disebutkan itu tadi itu orang tuanya, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, ini istri. Kan kalau di bahasa Yunaninya ada istrinya. Nah, di terjemahan Indonesia atau LAI itu istrinya nggak ada. Nah, kami kurang paham, mungkinnya seperti itu. Dan mungkin kalau di Yunani sana kan ada tuh tulisannya, berarti diganti dengan 100 istri. Artinya di sana meyakini di surga nanti akan mendapatkan 100 istri. Sedangkan di Indonesia enggak gitu. Alasannya apa sih gitu? Kok di Indonesia enggak dicantumin gitu loh. Nama istri tidak sesuai dengan original teksnya. Ada istri gitu loh. Kenapa ya? Alam saya yang pasti ya udah kita lanjutin aja lah. Saya lanjutin lagi, oke. katakan, Ya. barang siapa mau meninggalkan bapak, ibu, anak untuk mengikuti saya, ya, untuk mengikuti saya akan berikan 100 kali lipat. Terus
Jadi bukan ayah dikasih 100 lipat, ibu dikasih 100, bukan kayak gitu maksudnya. Terus? Maksudnya Jadi apa? lambang ayah itu adalah pengayom, pembahagia. Terus kalau bukan maksudnya 100 kali lipat itu, kenapa ibu dihilangkan di Lembaga Alkitab Indonesia? Ada kan Kenapa ibunya istri? di situ. Kenapa Ibunya. istri? Kenapa istri dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Ya. Apakah lebih utama istri itu daripada segalanya? Gimana? Kalau kamu sebagai suami, sih kau lo? istrimu bikin apa? Aduh, Kalau enak misalnya aja dia- lo. Sabar. Kalau misalnya Sabar. dia belum punya istri, Loh, ada anaknya? Gimana ceritanya, Om? mana sih? Memang harus jangan diterima secara letter-let ini ayat. Ini maksudnya apabila engkau rela meninggalkan semuanya, harta, Maka engkau akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat. Di mana itu terjadi dikembalikan? Apabila dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apabila dia ada di surga, nggak usah malu-malu, jujur aja. Ya, apabila dia menerima Yesus sebagai juru selamat, otomatis dia akan selamat, akan masuk surga. Dan diberikan 100 kali lipat is Oh, istri nggak ada ditulis di situ. original teksnya ada. Ginaika itu artinya istri. Percuma sih Banjul, karena dia nggak ngerti original tes ini orang Nah terjemahan. iya, makanya berarti bahlul dong. Jangan-jangan berkata balu, tapi ya goblok. Oh Astagfirullah. ya udah. Berarti dongok dong kalau gitu. Karena original teksnya tidak dipercaya, terjemahannya yang dipercaya. Itu namanya membodohi diri sendiri. Kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus, si Jum juga goblok, nggak bisa mengerti. Ya. Karena firman Allah ini tangan Allah. Tidak sanggup kita menguasai Allah, nggak bisa. 100% gitu. nggak bisa. Jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan 10 ayat, Anda percaya juga gitu? 10 ayat gimana? Nggak ada yang dihilangkan 10 ayat. Iya, itu itu contoh. Ya, Aduh. saya kasih contoh bahasa Indonesia juga ada ejaan lama dan Nggak ejaan usah, baru, nggak ada yang usah. diperbaharui, ada yang Faktanya kata supaya- Gineika itu supaya dihilangkan dapat di diterima situ. oleh pikiran manusia. Satu Ya, bicara. kalau misalnya bahasa Allah dijadikan kepada manusia, manusia tidak akan mengerti. Makanya dikasihkan ke bahasa manusia. Manusianya Asumsi ini orang lagi nih. Ibrani diterjemahkan kepada Bahasa orang Yunani Indonesia itu supaya juga mengerti. bahasa manusia, Tompel. Tom. Jangan lu pikir bahasa Yunani itu bahasa malaikat. Tompel itu. Tahu. Emang bahasa Yunani itu bahasa malaikat ya? Bahasa dewa, Bang. Siapa bilang bahasa malaikat? Bang Santo, sorry, siapa? Bang Santo Antonio Kristen ini enggak memakai mantra-mantra, enggak. emang siapa yang pakai mantra? Di sini. Nah, Emang Nggak siapa yang harus- pakai mantra? enggak harus bahasa asli gimana yang pertama sekali. Itu kata Anda. Enggak harus. Itu kata Anda kan? Enggak wajib. Bang, permisi mau tanya. Anda merendahkan derajat Jangan. kitab Anda artinya. Permisi boleh tanya. Menghinakan Menjunjung kitab tinggi. Anda sendiri. Menjunjung tinggi firman Allah ini. Kalau Anda Boleh menjunjung tanya. tinggi, Nah. Tompel, kalau Anda menjunjung Tompel. tinggi, Apa? Anda tidak akan menghinakan original Siapa yang teksnya. Siapa yang Loh, menghina? Saya tidak Anda menghina. mengatakan tak Sesuai penting. dengan kepercayaan mereka di sana, itulah kepercayaan mereka. Sesuai yang saya terima, itulah yang saya imani. Berarti Anda imani saja, karena mereka lebih tua Iya. kitabnya daripada Anda. Lembaga Alkitab Indonesia itu baru abad keberapa ada? Baru 70 tahun lebih itu ada diresmikan Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang kita terima. Lebih kurangnya Iya, Tidak tapi bisa. kan Anda sudah ditunjukkan kebenaran. kebenarannya Oh, di udah, mana? Kebenarannya Tidak itu ditulis bahwa istri. Matius Tidak ada itu, ditulis istri di situ. karena itu bahasa Yunani, Tompel. Tompel, tidak ada di situ istri. Itu ada Tompel di dalam Matius 19 ayat 29. Kalau ada bisa kita pertahankan. Kalau tidak Itu ada, bahasa Yunaninya tertulis di situ ada. saya bukan orang Yunani. Sebentar. Ya, tapi kan kitab Anda original teksnya Yunani. Itu urusan mereka. Berarti Anda merendahkan kitab Anda Saya sendiri. menjunjung tinggi firman Allah.
tidak merendahkan. Coba Kenapa sih harus bahasa Indonesia gitu ya? Misalkan original teksnya kan bahasa Yunani gitu loh. Seharusnya kan Abang Antoni belajar, Bang. Saran saya sih ya belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu loh. Ya itu hak-hak orang Kristen sih. Yang pasti orang Islam sih tetap berteguh kepada original teks bahasa Arab. Dah titik, gak bisa dirubah. Jadi kalau misalkan ada perselisihan atau gimana gitu kan, atau tafsirnya gimana gitu kan, kita bisa kembali lagi ke asli original teksnya gitu loh. Seperti itu gunanya original teks. Kalau misalkan ada kesalahan atau gimana kan, kita langsung rujuk ke original teksnya atau ke bahasa aslinya gitu. Ya lanjut ya. Coba begini, Santo, coba Santo Antonio bahasa yang Arab di sini nggak bisa. lo kok bahasa Arab pula, kau bisulan kau punya otak rupanya ya. Orang bahasa Yunani dibahas dengan bahasa Indonesia. Sekarang gini. Bahasa Yunani Sekarang gini. Pertahankan di sini, saya bahasa Coba. Indonesia nggak bisa. Coba begini, Bahlul dengar dulu. Kalau misalnya Bahasa Batak aja dipertahankan. Ini kalau misalnya umat Islam lebih membenarkan terjemahan yang salah daripada bahasa Arab, kira-kira menurut kamu waras nggak umat Islam yang ada di Indonesia kalau dia mengatakan bahwa terjemahan lebih valid daripada original teksnya yang bahasa Arab? Waras tidak? Kalau memang menurut itu Anda? Kalau itu yang memang diimaninya, ya nggak masalah. Iman goblok namanya. Gimana sih? Jadi maksudmu yang enggak, saya tidak tanya. Maksudmu orang nggak buta huruf nggak bisa masuk surga? Maksudmu gitu? Bukan. Begini. Banyak orang yang nggak mengerti bahasa Arab. Tunggu dulu, Tompel. Dengarkan. Tahu itu nggak mengerti. Dengar dulu. Ini kita dengan Alkitab nggak bisa. Begini kawan, begini. Bahasa Al-Quran. Kalau dipaksakan bahasa mantra, itu tidak benar. Kok bahasa mantra? Berarti bahasa Yunani ini bahasa mantra. Elheng ente gitu ya? Memang itu kita imani. Berarti Anda mengatakan bahasa Yunani itu bahasa mantra. Sampai Anda tidak percaya. Kalau harus bahasa Yunani itu bahasa mantra ya? Kalau Anda tidak percaya ke bahasa Yunani. Kalau itu diharuskan, itu bahasa mantra. Tapi ini tidak diharuskan bahasa. Di mana dalilnya kalau diharuskan itu bahasa mantra? Pergilah ke ujung bumi, ke Samaria. Itu katanya. Jadi di ujung bumi itu bahasanya berbeda-beda. Apakah bisa diterapkan bahasa Yunani ke semua bahasa? Betul. Ini berbicara mengenai kitab suci. Ini berbicara mengenai kitab suci. Yang tidak sekolah. Tidak mengerti bahasa Yunani, apa nggak bisa menerima kebenaran? Dengar. Jangan Al-Quran di dalam firman, nggak bisa. Dengarkan dulu. Kau atur Tuhan nggak bisa. Justru kamu yang mengatur Tuhan, Tompel. Saya tidak mengatur Tuhan. Buktinya Tuhan sudah mengatakan genaika istri, kamu katakan tidak. Mana ada istri di situ? Baca dulu. Subhanallah. Saya bukan orang Yunani, saya bukan orang Ibrani, saya orang Indonesia. Kenapa Tuhanmu orang? Nah sekarang kitabmu itu original teksnya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Betul. Saya menerima Alkitab ini bahasa Indonesia. Saya tidak tanya kau, saya tanya kitabmu. Kitabmu yang dituliskan oleh Matius, dengar dulu, yang dituliskan oleh Matius itu. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Yang dituliskan oleh Matius bahasa apa? Ya sesuai dengan bahasa masing-masing. Bahasa apa? Bahasa masing-masing. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti firman. Saya tanya Matius. Katakan bahasa Yunani. Sebentar, saya dulu ya, saya kontrol dulu. Biar enak diskusinya. Bentar, Mas Hadi. Ya. Bentar ya. Bentar, tak kunci dulu. Biar enak. Bentar. Mas Hadi mana?
Buka Mas Andi, buka. Antoni buka. Mas Zulkifli dibuka. Dibuka mic-nya, buka sendiri-sendiri. Yang lainnya aku tahan biar nggak semrawut. Ya, Antoni buka. Bang Antoni, Matius menulis kitab Anda dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, berarti kebenaran itu kalau kita ingin merujuk yang sebenarnya, kita harus kembali kepada bahasa kita sendiri. Astagfirullah. Paling kita buka kamus. Aduh. Artinya ini. Rahang saya pegal ketawa, Bang. Ya jelas lah. Saya bukan meluruskan atau bukan ini komentar asli dari saya. Jadi gini loh. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan ini original text atau bahasa aslinya gitu kan. Kalau misalkan dari sini kan terjemahin ke sini. Nah, orang Indonesia, Kristiani orang Indonesia kan nggak memakai ini. Mungkin ada sebagian yang pakai, tapi nggak semua gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan pada umumnya misalkan ini original text, nah ininya terjemahan. Nah, di Indonesia ini pakainya yang terjemahan Indonesia. Nah, misalkan ini bukannya gimana-gimana, misalkan ada berbagai pendapat dari dua sisi dari terjemahan tersebut. Nah, gimana caranya supaya kita itu tetap bersatu atau tetap menyelesaikan masalah dari kesalahan atau penafsiran dari dua pihak, contohnya ya. Dari A berbilang B, dari B berbilang A. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, kalau ininya tuh saling bertentangan, contoh aja ini mah contoh ya. Nah, bagaimana cara ngakurin dua orang ini atau dua pendapat ini? Caranya tetap harus rujuk ke sini. Harus rujuk ke original text. Kan rujukannya tuh original text gitu loh. Makanya original text itu penting. Ketika ada kesalahan atau berbeda pendapat, kan seperti itu gunanya original text gitu loh. Itu pendapat dari saya. Kalau ada kekurangan atau gimana ya maaf, namanya juga masih belajar ya, masih belajar. Di sini saya tegaskan lagi, di sini saya tidak mengomentari atau gimana, bukan. Di sini saya menonton dan saya mengambil hikmah statement dari Abang Zuma. Nah, seperti itu. Kita ambil ilmunya Abang Zuma ya. Bareng-bareng aja kita nonton. Oke, lanjut. Karena kamu nggak mengerti firman Allah. Kalau kamu mengerti tidak akan bertanya terus. Santo. Kalau kamu dihinggapi oleh Roh Kudus pasti mengerti. Apa burung? Iya, Santo. Ya. Santo. Ya. Itu lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke Indonesia dari bahasa apa? Dari bahasa, udah aku bilang tadi, Alkitab ini dulunya adalah bahasa Saya tanya dulu. Ibrani dan bahasa Yunani. Diterjemahkan ke Kayaknya kamu nggak ngerti bahasa Indonesia deh. Hah? Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkannya dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, Perjanjian Baru bahasa apa? Ibrani. Bahasa Perjanjian Baru Yunani. Iya, Yunani. Oh, jangan gemeter. Yunani. Gemeter. Artinya dari Ketawa? Ada apa? ya, Jangan kok pintar kalian. Bukan. Sekalian nggak mengerti firman, makanya ketawa. Bukan, Bang Santo Antoni, sekali-sekali juga Anda tertawa, nggak apa-apa lah. Ikut juga tertawa, kayak Yohanes Yusuf juga ikut tertawa kok. Anda tegang kali dari tadi. Meski Anda itu adalah gurunya pendeta, siapa? Pendeta Agung, tapi tertawa juga lah. Iya, tertawa lah sebelum dibaptis. Ikutlah juga tertawa, Bang. Sama-sama kita di sini. Jangan tegang kali. Iya, Kak. Firman Allah ini tidak boleh dipermainkan, tidak boleh
Iya. Kalau mengertikan. Iya, tidak boleh juga dihilangkan meski boleh satu. diketawain, Tidak boleh dihilangkan meski satu kata. Benar Seolah-olah gak? ini bukan firman. Kalau firman kita bahas, kita harus sopan, kita harus baik, kita harus tutur kata kita baik. Kalau ngerasa ini bukan firman Allah, cocoklah itu ketawa-ketawa kayak minum di bukan yang lucu itu Anda gitu loh. Masa kitab Anda dituliskan, saya tanya, Matius menuliskan karya tulisnya pertama kali dengan bahasa apa? Anda mengatakan bahasa masing-masing. Kan bikin menggelitik, kita tertawa gitu loh. Yunanis sesuai dengan Lukasnya. Lukas itu orang apa? Itulah Matius, Bang, Matius. Itu orang mana? Itulah bahasa dialah yang dituliskan awal mulanya. Kalau nggak salah Matius orang Pandeglang. Terserah Anda. Mau Pandeglang, mau apa itu terserah. Pengadil. Matius, Markus itu nama-nama orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Berarti dia lebih dipercaya daripada lembaga Alkitab Indonesia, bukan? Soal dipercaya atau tidak dipercaya, tadi bahasa itu awal aslinya diterjemahkan ke semua bahasa. Kalau sudah diterima semua bahasa, itulah yang diimani. Nah, kalau tidak sesuai dengan original teksnya gimana? Nggak mungkin mereka. Kok nggak mungkin pula? Buktinya ini ada Ginaika, dihilangkan. Kita tidak mengerti sebenarnya itu bahasa Ginaika itu atau artinya apa yang sebenarnya, kita nggak tahu. Udah nggak ngerti banyak, percuma. Ginaika itu artinya istri. Itu kan katamu. Kata mereka belum tentu. Bukan kata Bang Zuma. Kata siapa? Kata siapa? Mereka siapa? Yang membuat kata-kata ini, kata Yunani. Aduh, abang ini memang pintar melucu deh. Anda berhasil membuat saya tertawa, Bang Antoni. Lucunya di mana? Bang Antoni kembali ke laptop ya. Yang lucunya begini, Bang Antoni. Waktu Yesus bermukjizat itu, apakah Roh Allah ada dalam diri Yesus? Waktu Yesus bermukjizat? Ada. Waktu Yesus netek, apakah ada roh Allah lagi, Yesus ada? Karena itu tidak pernah tertulis menetek gitu, rohnya nggak ada tertulis. Jadi saya juga katakan itu. Kalau berfirman ada, kalau netek nggak ada. Berfirman ada. Ya Allah berfirman. Nah, saya ulang dulu nih pertanyaannya nih. Waktu dia menghidupkan orang mati, apakah roh Allah ada dalam diri Yesus? Justru roh itulah yang digunakan ilahi. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Pelan-pelan aja, Bang. Gak usah marah-marah. Bukan, dibilang sekali enggak. Kenapa waktu netek kamu nggak mau jawab tegas? Maksudnya gimana? Karena nggak ada tertulis menetek ikut rohnya, nggak ada. Balik lagi, kalau berfirman ada enggak rohnya? Berfirman. Balikan berfirman, lagi. Rohnya berfirman. Kalau netek? Nggak ada tertulis itu. Kalau roh berfirman ada nggak tertulis? Maka berfirmanlah Allah, ada. Loh, yang berfirman Allah bukan roh. Mana sih? Allah itu adalah roh. Salah lagi. Dalilnya yang kemarin itu, yang Yohanes itu. Allah itu adalah roh. Nah, itu dari Kupas. Itu terjemahannya salah lagi tuh. Ini buat teman-teman yang mau menginfakkan sebagian dari harta teman-teman bisa transfer di rekeningnya Bang Zuma atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Makassar, kode banknya 451. Ayo kita dukung dakwah Ustadz Zuma dengan mengirimkan sedekah infak teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Salah di yang gampang-gampang aja. Yang ini enggak begitu ayatnya. Terus kalau waktu Yesus disalib, bro, waktu Yesus disalib, apakah roh Allah ikut ke salib? Nah, disinilah yang saya terangkan dulu. Ketika Allah disalibkan, inilah terakhir misi dan ketika inilah Allah disalib gitu. Inilah misi dan visi inti daripada Yesus datang ke dunia ini. Dengar dulu. Dengar dulu.
Mau bertanya tapi diterangkan. Aduh ya Allah. Tadi kan nanya tuh Bang Handi, seharusnya Bang Handi dengerin dulu, nggak usah. Allah, marah dengan Bang Antoninya. Astagfirullahaladzim, Bang Handi. Kenapa sih harus dipotong gitu loh? Bikin saya sakit perut aja nih kelakuan Bang Handi. Melawan. Iya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak Guru. Kamu Silakan Pak bertanya Pendeta. tapi diterangkan. Alah, gimana maksudnya? Ya. Tapi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba Kenapa ngerti nggak mengerti nggak bahasa sih? Indonesia? Nih. Oke, ini dengerin bahasa Indonesianya. Waktu Yesus disalib, apakah Roh Allah ikut dalam diri Yesus? Ketika Yesus disalib, inilah inti Yesus datang ke dunia ini. Saya nggak tanya tujuan Dengar salib. dulu, belum selesai saya bicara. Dengar. Saya Dengar nggak tanya, dulu. dengarkan dulu. Iya. Saya ambil pulpen dulu Bang, saya catat. Kalau misalnya nggak Iya, saya cocok catat, nanti catat. kalau sudah selesai berbicara baru sangkal, ya. Iya. Ayo dicatat. Ketika Yesus disalibkan oleh Roma, ya, tentara Roma, Oh, disitulah penyanyi dandut. Bukan Roma Rama kan? Bukan Roma Rama Bukan, kan? tentara Roma. Bukan Roma Irama. Tentara Romawi. Tentara Roma. Saya skip Tentara dulu. Romawi. Iya. Saya skip dulu Iya. salah nih. Ini salah ya. Tentara Romawi ya. ketika Tentara Roma. Iya. Yesus disalibkan di kayu salib, disinilah perpisahan antara Yesus dengan rohnya. Makanya dia katakan, Eli, Eli, sabaktani. Allahku, Artinya Allahku. apa? Artinya. Allah, kan dengarkan dulu. Bukan Eli, tapi Eli, lama Allahku. sabaktani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika kenapa? inilah perpisahan antara Yesus dengan rohnya. Bang Di situ Antoni, coba diulangi tadi apa Eli, saya mau catat. Apa katanya? Kamu lebih tahu itu. Kamu lebih tahu, udah tahu kamu tapi nggak paham itu aja. Ya udah. Lanjut Bang, lanjut. Ketika itulah perpisahan antara Bapa dengan Yesus. Wih, Disitulah sedih ceritanya nih. Ya. Disitulah kemujizatan manusia semuanya ditumpahkan ke situ. Ketika itulah manusia tidak mengalami Belum selesai materinya, belum selesai. Saya terharu ini. Coba dengarkan kita dan diam, tulis. kalau nggak bisa ya kita Dengarkan dan tulis. Baik. Oke, ya. Tersapi. Baik. Kalau Anda nanti bicara saya nyanyi bisa ya. Ya silakan Pak Tony, Topan lah. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Siapa yang nyanyi ini? Sanum. Dia nggak sadar kalau tidak di mute. Coba. Lanjut Bang. Saya catat ini Bang. Ketika Yesus menerima kematian, Eli, lama sabaktani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah Yesus menampung semua kematian kekal manusia itu. Berarti Islam juga ditampung juga. Barang siapa yang beriman kepada dia ditampung. Berarti bukan semua manusia, Bang. Bukan semua manusia tadi. Siapa yang beriman kepadanya akan ditampung kematian yang kekal itu. Jadi kira-kira menurut Anda, Bro, Anda jawab pertanyaan saya apa enggak? Menurut Anda ini? Pertanyaan apa itu? Lupa dia pertanyaannya. Ya kan, rohnya katanya kan gimana kan bersatu. Itulah dia berpisah roh Allah dengan Yesusnya, kemanusiaannya. Makanya dia katakan seperti itu. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi kok bisa Yesus ketika mengatakan Eli lama sabaktani kok masih bisa ngomong, kan rohnya sudah keluar. Ada berapa roh itu? Ada 2 apa 1? Kan ketika mau keluar dia udah katakan apa misalnya ya contoh. Ya, kan manusia, dengar dulu.
manusia kalau mati ada bisa pesan-pesan? Gak bisa. Orang mati berpesan. Kayak di film aja nih Bang Antoni. Ya, kayak di film aja. Film mati itu berpesan-pesan. Gimana sih? Bang Antoni ya Bang Antoni. Jadi Kalau maksudnya manusia, orang tua yang benar pasti dia pesan-pesan Oke. kepada anak-anaknya. Iya. Anak, gini. Wah, Oh gitu. Tapi ini kan bukan berpesan. Yesus malah merepet dia. Iya, memanggil. Mengapa kau tinggalkan aku? Karena Berarti Bapak sudah pergi. Bapak sudah pergi atau masih ada di dalam dirinya? ya kan ditinggalkan dia. Berarti Makanya kenapa dia masih bisa bicara? Berarti masih ada roh di dalam dirinya. Manusianya yang bicara. Berarti Yesus ada roh manusianya juga. Ada roh manusianya gimana? Bentar, diberi kesempatan mikir. Kan yang di dalam dirinya, bukan roh manusia. Iya, tapi kan roh tapi kan roh Allah sudah pergi. Kenapa dia masih bisa berteriak? Tarik nafas. Inilah kemujizatan Allah. Oh, Mama. Betul. Mati bisa bangkit. Apalagi bicara. Ya, tapi kan dia mengatakan, mengapa kau meninggalkan aku? Berarti dia sudah ditinggalkan. Tapi kenapa masih bicara? Secara manusianya dia bicara. Loh, bukankah yang di dalam rohnya itu adalah roh Bapa? Ya, kan udah ditinggalkan dia. Ya, terus kenapa masih bicara? Manusianya. Kenapa masih hidup? Lah, kan tidak ada rohnya lagi. Begitu dia katakan itu dia mati. Ada bunyi teknya gitu. Iya, ada kan saklar. Oke, ya. Saklar. Tolong hormati, dia penjelasannya sangat terharu. Antonius. Iya, saya terharu. Ya. Betul. Antonius, itu roh Bapak itu kemana perginya, bro? Mana perginya? Namanya Tuhan Iya, ya. kemana perginya? Kemana kira-kira perginya? Istananya di mana? Menurut Enggak, kan dia pergi nih, kan kamu berpisah nih, ada perpisahan nih. Nah, kan saat perpisahan itu apa roh Allah kan pamit, saya mau pergi kemana gitu? Itu Kira-kira adalah bahasa manusia ya. Kalau kita nggak tahu pergi kemana nggak tahu kita. Ya, itu bahasa manusia. Tapi Anda tadi dari Allah, dari Yesus. Tapi Anda kan tadi mengatakan berpisah. Iya. Ada yang ngomong bahasa manusia berpisah. Ya kemana? Ya kemana perginya? Namanya Allah bisa di mana-mana, mana sih? Kemana? Allah bisa di mana-mana, mau di surga, mau di dunia, mau di apa itu terserah dia. Nggak tahu kemana kita. Dia pergi kemana? Oh, nggak tahu perginya kemana. Pokoknya berpisah, itu aja. Boleh saya kasih tahu perginya kemana? Oh, tadi Mas Andi kan waktu itu keluar ya, rohnya keluar itu kan berbunyi tek gitu loh. Tak gitu loh, tak kayak saklar gitu. Saklar. Itu berapa MCB berapa volt itu, Mas Bro? Kira-kira aduh ini gawat ya. Bro, gawatnya di boleh mana? nggak saya kasih secara manusianya pernah kalian lihat mati orang menghembuskan napas terakhir? Pernah. Pernah. Bunyi enggak? Enggak ada yang bunyi, lu pikir apa? Berarti itu manusia belum sempurna itu. Kalau yang saya tahu itu berbunyi polifonik gitu. Dia akan bunyi. Kalau bunyi itu ambulans biasanya yang lewat. Jangankan ayam juga terakhirnya tek gitu, pasti ada apanya? Ada bunyinya gitu ya. Terakhir. Terakhirnya. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Waktu dikubur, Bro, roh Allah apa ikut dikubur 3 malam roh Allah atau enggak? Enggak, gimana, dia Bro? berpisah. Dia berpisah. Kemana? Enggak ikut dikubur, dia kemana roh Allah ini? Pergi kemana dia? Roh Allah itu tidak terbatas, entah di mana dia, itu urusan dia, bukan urusan kita. Iya benar juga ya. Suka-suka dia mau pergi makan pempek Palembang juga kan boleh. Udah dibilang Allah itu tidak terbatas waktu dan tidak terbatas ruang. Iya. Tapi maksud saya pertanyaan gini bro, kok roh Allah tega banget membiarkan
Yesus mati 3 hari 3 malam, kok roh Allah Kalau tega dia begitu, tidak gitu. tega membiarkan Yesus mati, berarti dosa manusia tidak bisa terampun. Kutuk dosa masih tetap dimiliki oleh manusia. Tetapi kalau dia tega meninggalkan Yesus mati, berarti kutukan dosa di dalam manusia sudah terampun. Jadi menurut Anda ini roh Allah ini tega gitu, tega ya? Tega enggak tega harus dilaksanakan misi dan visinya. Tega apa enggak? Tega apa enggak? Teganya hati. Ya, buktinya terjadi kan berarti tega. Aduh. Buktinya terjadi dia mati berarti tega. Jadi lo tinggal ulang, roh Allah tega, ulang. Kan roh sudah Allah terjadi tega, Yesus itu mati. Ya udah lo. Ya, berarti tega. Ulang dulu, roh Allah tega meninggalkan jasad Yesus 3 hari 3 malam. Ya ulang ngomong. Ulang. Kamulah yang mengulang. Lo juga 3 SKS lo. Sorry. Kita kembali lagi. Kita mundur. Roh Allah tega meninggalkan jasad Yesus 3 hari 3 malam. Ya ulang ngomong. Ulang. Kamulah yang mengulang. Gak mau mengulang, Bang Handi aja yang ulang. 3 SKS lo ngulang itu capek 6 bulan lo. Benar nggak Bang? Iya, ayo diulang lah. Roh Allah tega meninggalkan jasad Yesus 3 hari 3 malam. Tidak ada di Alkitab disebut roh Allah tega, tapi dengan perjalanan ceritanya dia mati. Tanggapan kita, berarti tega ya, gitu. Jadi tanggapan manusia tega atau tidak itu terserah masing-masing. Tapi yang kenyataannya Yesus itu mati dan dikuburkan sebelum hari Sabat, harus diturunkan dari kayu salib karena besoknya sudah hari Sabat, hari kudus, hari Tuhan Allah. Jadi pas udah tega. Terus ini waktu dia perpisahan, dia kira-kira bertemu kembali nggak nih? Ada perpisahan kan, ada pertemuan tuh. Bertemu kembali nggak? Ketika bangkit. Di mana dia posisinya berarti? Bangkit Yesus. Dengerin dulu. Iya, makan itu sebelum mati dia, sebelum mati makan ikan sebelum mati. Makan tikus. Ya, coba cerita. Ketika dia bangkit dia kembali kepada tapi sebelum kan berangkat dia ke surga, dia sudah diubah menjadi manusia yang mulia. Saat perpisahan agak sedih tuh. Nah, saat pertemuan kembali kan mestinya bergembira. Coba terangkan saat pertemuan kembali. Silakan. Jangan sedih kalau pertemuan. Perpisahan sedih, pertemuan gembira. Saya lagunya. Ayo terangkan. Ayo lagunya Vita Mala. Ketika setelah 3 hari bangkit dari kubur, dia masih ada 40 hari di dunia untuk membuktikan bahwa dia bangkit kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan kecewa. Sesuai dengan nubuatannya, dia bangkit dan akan kembali kepada asalnya, dan dia buktikan bahwa sama seperti ditanya si Thomas. Hari apa dia pertemuan kembali itu, hari apa? Tahu nggak? Pertemuan sama siapa? Ya tadi kan berpisah roh Allah sama jasad. Bangkitnya hari apa kembali? Begitu dia bangkit kembali sudah bertemu. Bangkitnya hari apa? Hari Minggu. Hari apa? Jam berapa? Hari Minggu. Subuh. Oh subuh Bang. Subuh. Udah subuh. Iya. Jadi hari Minggu subuh ketemu ya. Pertemuan kembali hari Minggu subuh ya. Berarti habis imsak itu, habis imsak. Habis imsak, ya udah. Puasa. Tapi nggak puasa kan? Sepertinya enggak. Puasa. Dia di waktu di dunia ini. Orang dia nggak sahur. Di dunia ini selagi dia manusia diberikan contoh puasa. Oh, puasa. Ya, waktu itu kalau dia sudah bangkit tidak ada mencontohkan puasa lagi, hanya dia memberikan menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan ngambang imannya. Karena dia sudah katakan begitu aku udah. mati dan bangkit kembali,
Dan itulah yang dia Udah. buktikan kepada murid-muridnya, Oke. kepada si Thomas. Oke. Coba tunjukkan tanganmu ke lambung saya bahwa saya adalah Yesus. Iya. Pertanyaannya gini. Waktu dia makan ikan goreng, berarti roh Allah ikut bergabung lagi dong. Setuju? Kapan dia makan ikan goreng setelah dia bangkit? Ada bang. Aduh, Lukas ada, 24 ayat 36 Itu sebelum disalib dia itu. Itu sudah. Gimana sih bang ini? Sudah. Sudah. Sudah disalib itu, bro. Sudah disalib. Baca dong. Ini aku ceritain dari awal ya. Waktu disalib berpisah. Waktu dikubur masih berpisah. Setelah bangkit kan bertemu kembali. Nah waktu makan ikan goreng kan mestinya kan roh Allah juga ikut. Setuju apa enggak? Ya, kalau berdasar dari Lukas mana itu? Lukas 24 bang, ayat 36 sampai ayat 40-an. Gimana sih? Ya banjulin jeli lagi deh pakai ayat. Capek saya ketawa. Kita ketawa dimarahin, tapi dia ngelucu. Gimana sih? Dimarahin bagaimana? Iya. Dia ngelucu, giliran kita tertawa marah. Habis Gimana itu, bro? Habis imsak itu dia. Oke, waktu dia makan ikan goreng bro, tentu kan roh Allah bergabung lagi sama Yesus karena dia hidup lagi toh. Setuju nggak bro? Lukas nggak ada 26 di sini. Bukan. Lukas Dia masih cari 24. ayat ternyata nih. Dia ngomong Lukas nggak didengar, nih, 24 ayat 36 sampai seterusnya. Coba dibuka Pak Antoni, dibuka dulu, baca baik-baik, telaah, terus ceritakan kepada kami, Pak, dengan perasaan yang gembira. Bang Antoni minum kopi dulu dah. Minum kopi biar semangat. Kopi itu haram bagi kami. Bos Oh kok bisa? Ada dalilnya nggak? Tubuhmu itu sedangkan alkohol aja dibolehkan di dalam kitab Anda, gimana sih? Tidak boleh. Haram. Alkohol aja boleh di kitab Anda, masa kopi haram? Dari mana dalilnya? Karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Terus apa hubungannya dengan kopi? Sementara alkohol aja boleh, Yesus ngajarin minum alkohol kok. Di dalam kopi ada kofein. Ada kafein. Ya. Jadi itu termasuk ada racun. Kelvin. Ada Kelvin boleh. Jadi ada racun di situ. Jadi kita tidak boleh membinasakan. Kalau alkohol boleh, Bang? Tidak boleh, haram. Alkohol boleh? Haram. Tapi ada perintah dari Paulus boleh? Tidak ada. Boleh. Ada. Kalau ada dalilnya gimana? Anggur maksudnya itu. Apa bedanya dengan alkohol? Anggur atau alkohol? Iya sama aja. Beda. Anggur itu kita makan buah anggur sebanyak-banyaknya tidak masalah. Tapi alkohol itu sudah ada raginya. Aduh. Ada raginya. Yang membuat Udah kembali ke topik. Jadi maksud Antoni itu sirop anggur mungkin. Ya sirop. Kembali ke topik. Waktu perpisahan. Waktu perpisahan sedih. Giliran bertemu makan ikan goreng kok nggak seneng gitu loh. Coba terangkan. Ayat berapa teh? Ayat berapa? Ya Allah. Lukas 24 tadi kan. Ayat 34 sampai seterusnya. Sampai ayat ke 53. Lagi nyari Abang Antoninya nih. Tentang Yesus makan ikan goreng itu, Yesus sudah bangkit. Enggak ada dikatakan makan ikan goreng. Ada, Bang. Ada. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan setelah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nggak ada makan ikan di sini. Coba ayat 41 ada nggak di situ di kitabnya? Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adalah padamu. Adakah?
Ini. Ya. Adakah padamu makanan di sini? Jadi maksudnya di sini meyakinkan bahwa Yesus itu bangkit. Hanya itu aja tujuannya. 42 ada nggak? Coba. 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi masalahnya di sini apa? Jadi Yesus makan ikan goreng. Kan dia membuktikan bahwa dia sudah bangkit kembali supaya murid-muridnya dia membuktikan dia sudah bangkit atau membuktikan bahwa dia bukan hantu. Iya. Dia membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kan tebakan bangkit atau bukan hantu, gimana sih? Kan tebakan apa itu murid-muridnya, hantu. Saya bukan hantu. Nah, buktikan kalau Anda bukan hantu. Ya, bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu? Dia menunjukkan dirinya seperti semula. Dengan cara bergabung dengan mereka. Bergabung dengan mereka. Berarti dengan cara makan ikan? Iya, bergabung dengan mereka. Jadi, dia membuktikan dia makan ikan goreng itu untuk apa? Untuk menunjukkan membuktikan bahwa dirinya dia Tuhan. Kembali. Dia bangkit kembali atau dia bukan hantu? Dia bangkit kembali dan dia bukan hantu. Mana ayatnya? Sementara di sini murid-muridnya takut, menyangka melihat Yesus itu melihat hantu. Iya, tanggapan murid-muridnya. Supaya muridnya tidak menganggap dia hantu, maka dia makan ikan goreng. Bukan hanya makan ikan saja. Kepada si Thomas, minum madu juga. Tunjukkan telunjukmu ke lambung saya ini bahwa saya adalah. Ya, nah itu dia mau menunjukkan dirinya Tuhan atau dirinya bukan hantu? Menunjukkan dia bangkit kembali. Di mana dalilnya dia bangkit kembali? Ada-ada aja lah. Yesus itu bangkit kan? Gak ada diceritakan bahwa aku bangkit kembali, gak ada. Yang dia buktikan semua itu karena ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Iya, bahwa dia bukan hantu dan dia menunjukkan bahwa dia akan bangkit kembali supaya jangan ngambang iman-iman mereka. Jadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan dia atau diceritakan sebelum dia mati dan terbukti bahwa dia akan bangkit di hari ketiga dari kematiannya. Sudah 1 jam lebih nih guys ya. Mungkin itu aja dulu, nanti next masih ada berapa lagi nih? Masih ada 2 jam lagi guys. Masih ada 2 jam lagi, nanti kita next lanjut besok ya. Karena capek, 1 jam itu lumayan lo duduk sampai. Nanti kita lanjut lagi besok insyaallah. Bila ada kesalahan dalam berbicara atau komentar, itu murni dari saya. Karena kesalahan itu murni dari saya. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun gimana, atau menyinggung hati teman-teman, saudara-saudara Kristiani, atau maupun dari saudara-saudara seiman saya, mohon maaf. Mungkin itu saja. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.